Dua kata untuk perubahan. Hidup Indonesia, hidup pemuda. Selamat datang di Ruang Kreasi. Pemuda yang berkreasi, yang ruang geraknya dibatasi dan hanya dianggap angin lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua, para teman-teman yang hari ini terus mendukung channel kesayangan kita di Ruang Kreasi. Ya, jadi minggu lalu mungkin teman-teman sudah melihat wajah saya ini yang memang sudah beberapa kali masuk dalam channel kita, dan yang kemarin juga sudah melihat pemaparan dari pembahasan yang sudah kita bahas di dalam channel ini gitu. Jadi saya terus mendukung dari Ruang Kreasi ini, yang mana ini merupakan wadah yang sangat luar biasa buat kita semua, yang dimana kita dapat berekspresi untuk menuangkan segala aspirasi yang ada di kepala kita, dan disinilah wadah yang tepat untuk mengeksplor itu semua. Nah, jadi mungkin teman-teman semua di sini bertanya-tanya, kok ada orang di sebelah saya yang hari ini hadir gitu kan. Jadi mungkin ada juga beberapa pertanyaan, ini kita mau ngapain nih kan gitu. Jadi hari ini kita akan sedikit bahasanya kayak cerita-cerita ya Bang ya, cerita-cerita untuk membahas tentang stoikisme. Jadi stoikisme yang kemarin udah pernah saya jelaskan mengenai tentang video yang kemarin. Nah, hari ini kita bakal menguak seseorang yang memang sudah merasakan langsung. Nah, sudah merasakan langsung dari stoikisme itu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya bisa kenal sama abang yang ganteng ini yang di samping saya, yang hari ini sudah meluangkan waktunya yang begitu padat, ya kan Bang ya? Begitu padat untuk berbicara nih, bincang-bincang ya kan untuk hari ini. Nah, jadi bisa diperkenalkan Bang untuk kawan-kawan semua, namanya Bang. Perkenalkan, nama saya Tengku Mahendra. Saya salah satu anggota di Ruang Kreasi ini, ya Bang. Seperti yang dijelaskan oleh Bang Rija tadi, kita akan membahas tentang stoikisme. Ya, stoikisme. Oke. Sebenarnya Bang Rija pernah dengar stoikisme itu dari mana ya? Kalau boleh. Jadi gini Bang, saya baru kenalnya itu cuman memang beberapa hari ini. Itu terus-terusan tuh Bang Apip, tahu kan Bang Apip itu, Bang Apip. Jadi asik itu aja Bang yang dibilang ya, aku terus apa Bang stoikisme itu kan gitu ya, terus aku tanya gitu kan. Jadi ada pemaparan yang memang menurut Bang Apip juga ibaratnya bilang ada orang yang tepat untuk jelaskan ini jangan katanya gitu. Nanti bisa kita undang di channel kita. Nah, baru kebetulan makanya saya ketemu sama abang nih kan gitu, bahwasanya ibaratnya ada pelaku langsung ini. Nah, ada pelaku langsung untuk memaparkan stoikisme dan pernah merasakan itu kan gitu. Jadi inilah Bang Habib ini semua nih Bang. Waktu pas kemarin tuh kalau nggak salah di telepon tiba-tiba gring gitu kan. Bang Habib ada apa ini tiba-tiba nelpon gitu. Iya. Waktu di telepon, angkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Pip. Apa cerita itu Bang? Gini, kita mau buat video. Kira-kira bisa nggak kau bawakan tentang stoikisme? Aduh Bang, bisa sih Bang. Ya kapan kira-kira jadwalmu gitu ya? Gampang tuh Bang, kita atur. Nah, saat inilah aku bisanya Bang. Oh iya, jadi pas malam ini pula ya kan ibaratnya hari ini kita lah ibaratnya kita bisa ketemu ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi di samping saya ada Bang Mahendra yang hari ini kita bakal berbincang sedikit lah tentang stoikisme, dan mungkin untuk kawan-kawan semuanya bisa menambahkan ataupun bukan bermaksud mengajari nih ya kan Bang, tapi paling tidaknya kita berbagi ilmu nih. Jadi bisa di kolom komentar kita yang ada di bawah tuh untuk ibaratnya sharing-sharing mengenai tanggapan dari stoikisme. Nah, jadi Bang, kalau misalnya aku tanya nih ya Bang ya. Siap. Sebelumnya itu Abang tinggalnya di mana nih Bang? Aku nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh ya? Sini aja. Oh iya. Orang Pakem juga. Orang Pakem. Pakemnya di mana Bang? Tepatnya di Jalan Perumnas Pemda lah Bang. Oh, Perumnas Pemda sini. Iya. Memang asli orang sini ya Bang ya, orang Deli Serdang ya. Asli orang Deli Serdang, asli 100%. 100%. Oke. Jadi Bang Hendra ini merupakan orang yang asli dari Deli Serdang kan gitu ya. Oke, Bang. Jadi
dari pembahasan yang sudah kita ceritakan dari awal nih gitu. Dan kita kan memang pasti Bang mau membahas tentang stoikisme nih Bang. Iya, Kan gitu kan Bang. Jadi menurut Abang lah nih, stoikisme tuh apa sih Bang? Ibaratnya Bang. Oke, jadi gini, stoikisme itu adalah sebenarnya bukan ajaran agama atau keyakinan, tapi itu sebuah ilmu filsafat yang dari Yunani kuno, tepatnya waktu pas abad ketiga sebelum Masehi, yang diperkenal oleh Zeno dari Citium. Jadi intinya lah dari stoikisme itu mengajari kita untuk fokus ke, kan hidup ini kita mempunyai dua dimensi Bang, ada dimensi internal dan eksternal. Jadi di filsafat tentang stoikisme ini kita lebih harus pandai memilih internal kita. Contoh faktor internal dan eksternal tuh seperti ini Bang. Ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi kita lebih ke yang dapat kita kendalikan. Jadi faktor internalnya itu kita harus lebih fokus ke situ. Jadi untuk menggunakan faktor internal itu supaya energi-energi negatif itu enggak banyak terbuang. Jadi ibaratnya misalnya seperti itu. Faktor internal itu seperti apa dan eksternal itu seperti apa. Faktor internal itu yang kita dapat kendalikan. Contohnya kayak kita mau berbicara, mau apa. Dan faktor eksternalnya itu seperti orang yang mendengar kita. Kita itu tidak dapat mengendalikan faktor eksternal orang. Paling enggaknya ibaratnya dari diri kita lah dulu gitu ya, dari internal dulu, tadi dari internal dulu. Kita nggak perlu habis membuang-buangkan energi untuk memikirkan faktor eksternal tadi, mau kayak mana tanggapan kepada kita gitu. Banyak kan kita nih contoh di video inilah kan? Kita harus fokus ke internal kita, kayak mana buat video, kayak mana konsepnya, kayak mana bagusnya meja ini kan. Udah kita upload tanggal tayangnya. Dan kita tidak bisa mengendalikan faktor eksternalnya waktu kita upload ditonton orang misalnya kan. Ditonton orang kita nggak perlu memikirkan mau itu hujatan, mau itu kesukaan apa, yang penting kita udah fokus ke internal kita. Kita udah menyiapkan video dengan baik, dengan ini apa adanya. Pokoknya mulai aja lah gitu ya. Mulai aja gitu. Kita pikirin faktor internal mau orang tuh suka atau tidak. Iya sih Bang. Kadang memang ada sering kali tuh Bang hujatan-hujatan yang masuk gitu ya. Ibaratnya kadang itu nanti jadi beban kan gitu. Jadi beban. Iya sih, benar-benar. Jadi dalam stoikisme ini kan Bang, yang pernah dipaparkan sama Bang Apip, dan ibaratnya kan kompleks ini kan Abang udah ceritakan ke aku nih kan gitu kan. Kira-kira Bang ada nggak yang memang pernah terjadi langsung gitu dari stoikisme ini yang memang ibaratnya udah Abang rasain gitu dalam apanya gitu, misalnya kiranya apa ya gitu. Dulu sebelum kenal stoikisme ini saya kan bekerja juga ya di pemerintahan, di administrasi gitu. Dulu kalau bekerja tuh sering kayak kita tuh rasa sumpah gitu ya. Apa banyak kali kerjaan ini kan. Kenapa aku aja, kenapa yang sebelah tadi nggak disuruh gitu. Kita langsung berpikir, ada apa dengan dunia ini gitu, kok salah, kenapa aku terus, aku yang banyak kerja kenapa hasilnya segini gitu. Tapi setelah kenal stoikisme aku nggak berpikiran gitu lagi. Jalani aja. Oh, nggak semuanya manusia itu ternyata spesial, ternyata manusia itu ada tahapnya masing-masing gitu. Jadi ya aku jalani ikhlas aja, apa yang disuruh ya ikhlas dikerjakan tanpa kita memikirkan imbalan apapun itu. Dan tapi waktu pas saya menjalankan stoikisme itu memang entah kenapa ya ada aja, memang betul kata salah satu guru filsuf Yunani itu, energi baik akan mengundang energi yang baik. Kalau kita energi yang buruk mengundang yang buruk juga. Jadi kalau kita ikhlas kerjanya itu ya ada aja rezeki, kayak kita ngerjai apa yang ikhlas pun itu entah dari mana aja gitu. Ada aja yang ngasih rezeki, entah makanan atau materi gitu Bang. Jadi kadang sampai sekarang saya juga heran gitu. Kok bisa gitu gini ya? sejauh ini gitu. Kadang heran juga. Apa beneran apa yang di stoikisme itu, rupanya aku banyak nengok referensi pun ternyata gitu juga orang yang menjalani stoikisme itu. Seperti itu loh. Jadi ibaratnya kayak jalani aja terus dikerjakan aja, tiba-tiba kayak
nggak nyangka-nyangka dapat aja gitu ya Bang. Iya, ada dari mana aja. Dan ibaratnya mungkin ini juga sering terjadi sama orang kali ya ibaratnya. Iya, sering terjadi di orang tapi mereka kadang tidak menyadari. Nggak menyadari Iya, itu. benar-benar. Iya benar. Jadi kalau sebelumnya itu Bang dari diri Abang sendiri lah itu kan manfaat besarnya lah gitu dalam misalnya entah spiritual atau sosial, manfaat stoikisme itu kira-kira bisa nggak itu ibaratnya kalau dari sisi spiritual ya kayak kalau dari emosi lah paling. Iya, emosi. Dari emosi Oh, itu iya, kayak lebih stabil, ibaratnya bahasa Jawanya apa ya, legowo. Iya, Orang Jawa itu iya. legowo. Jadi apapun yang kita jalani dunia ini kayak mikirnya ya udahlah gitu. Maksudnya bukan artian pesimis ya Bang. Pesimis itu beda dengan yang kita jalani dengan ikhlas gitu kan. Jadi kayak menjalani apapun itu ya udah tanpa memikirkan apa ke depannya, apa yang dapat imbalannya apa gitu. Ya udah kita jalani aja. Alam punya mekanismenya sendiri Ya, untuk orang-orang segudang cara lah ya, gitu dengan ya, segudang cara. Udah aku berkeyakinan aja kalau kita berpikiran positif terus yang datang itu pasti positif. Benar. Ya paling enggaknya yang dipikir apa ya termindset di kepala Iya, itu termindset di kepala. positif aja gitu ya Bang ya. Positif Positif aja gitu ya. Memang kadang sering itu Bang yang terjadi ke aku sih. Itu gitu kan. Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga nih. Iya, Nah, dari untuk kawan-kawan juga mungkin bisa ngambil kutipan juga nih dari kita-kita semua nih kan gitu untuk pembelajaran ke depan. Nah, ya Bang sering merasa seperti itu. iya kadang Apalagi iya. kerja Bang di mana? Kalau saya kerjanya di survei survei kan jadinya kan survei mikrodemand Bang, itu yang ikut sama Bang Habib itu Gara-gara Bang iya, Habib juga ya. Bang Habib juga. Bang Habib nih subuh kali Aduh ampun lah Bang Habib, ampun aku Bang. Ini Bang, Murid kita, iya, ini Bang nih, yang di depan kita nih. Ini kerjaan Bang Habib juga nih sebenarnya Bang, kan gitu. juga gini Mak, baru berapa kali video kok udah banyak kali sponsor. Itulah Bang, kita pun nggak tahu nih Bang. Aku sampai merinding juga kadang Bang. Wah, ngeri kali sponsor yang udah ada di podcast kita ini kan gitu, yang cerita-cerita kita ini kan gitu. Bang Habib nelpon siapapun itu siap. Iya, ibaratnya sampai ketua. Oke, siap gitu ya. Ibaratnya kan gitu juga kan gitu. Memang Bang Habib ini luar biasa. Aku nggak tahu anak siapa nih Bang Habib ini kan gitu. Oke, Bang, jadi kira-kira nih Bang untuk dalam stoikisme yang kita jelaskan tadi kan gitu. Ada nggak Bang tips-tipsnya gitu ibaratnya untuk kawan-kawan semua bisa terus menjalankan ilmu stoikisme ini tadi karena menurutku kayaknya positif banget nih ilmunya gitu. Kira-kira kita kasih contoh di pekerjaan Abang surveyor tadi ya. Iya, Jadi, survei. Kita bekerja itu contoh di satu wilayah nih ada 100 orang lah kita anggap ya kan. Di rumah kita itu harus kita berpikir sebelum kerja itu kira-kira hal apa yang akan terjadi terburuknya, faktor eksternalnya gitu. Misalnya nanti di jalan itu ada hujan, ada apa. Iya. Kita sebagai faktor internalnya apa yang kita bisa lakukan ya sebelum hujan kita sediakan lah jas hujan ya, atau uang nanti kalau ada bocor ban atau apa, dan kita itu harus memikirkan ke depannya gitu, yang buruk-buruk dulu gitu. Kayak di survei tadi ada 100 orang yang minta data. Iya, benar. Contoh biasa sehari itu bisa berapa gitu? Kalau di pressnya Bang Contoh dalam 100 100. 100 nih. Misalnya 100 itu tempatnya gitu ya. Ada 100 rumah kan gitu kan. Paling kuat-kuatnya Bang 50 lah. 50. 50. Nah, kita jangan pernah berpikir di rumah itu kita, pas aku dapat 50 nih nanti. Jangan gitu, kita harus memikirkan yang terburuknya dulu. Kita ambil separuh ya 25. Oke. Ya Allah, mudah-mudahan 25 orang ini aku bisa tembus gitu. Jadi waktu ketika pun kita nanti di lapangan, kita lewat dari 25, kita yang kita survei, itu rasa bahagianya banget gitu. Maksudnya aku udah ngelewati 25, tapi kalau di awalnya Abang udah mikir dapat 50, tidak dapat 50 tadi, Abang merasa kecewa gitu. Iya, benar. Jadi jangan pernah memikirkan tentang hal yang terbaiknya, terburuknya juga. Seperti itu, Bang. Iya. Jadi memang kadang sering kali tuh Bang, ibaratnya kayak terpikir dari rumah nih. Bener nih yang Abang bilang tuh memang bener. Nanti dari rumah kayaknya aku mesti 50 nih kan gitu. Cuman ketika nggak dapet 50 kayak kecewa. Iya. Dan aku memang kadang Bang, bener Abang bilang,
nggak pernah mikirkan hal terburuknya. Karena nanti kayak ada ya biasa lah kan namanya di lapangan kan komplain warga, tak mau disurvei apa segala macam kan begitu juga gitu. Iya sih benar. Iya, jadi kita harus memikirkan kondisi terburuknya dulu. Jadi ketika nanti pun lewat dari kondisi terburuknya kita merasa senang gitu. Karena kita targetnya tadi cuma 25, tiba-tiba bisa sampai 50, apa enggak 2 kali lipat hasilnya kan, rasa senangnya tadi. Senangnya tadi ibaratnya puas lah gitu ya Bang. Benar. Nah, jadi untuk kawan-kawan semuanya, jadi stoikisme itu memang sangat sangat ngebantu banget ya Bang ya untuk keseharian kita di kehidupan hari ini seterusnya dan selanjutnya, mudah-mudahan kita sehat semua. Jadi hal yang banyak banget yang kukutip Bang, ibaratnya cara nerima itu sih, cara nerima, baru terus legowo lah gitu kan bahasanya. Terus kayak ketika nanti udah tertimpa kecewa tuh kayak mana kan gitu kan. Gimana cara menyikapinya semuanya gitu ya Bang ya. Memang sangat interesting banget nih kan gitu mengenai tentang stoikisme itu. Nah Bang, jadi pemaparan kita nih mungkin agak bergeser sedikit nih mengenai tentang stoikisme juga. Nah jadi kira-kira nih Bang, untuk kedepannya Bang, ada nggak Bang harapan untuk di ruang kreasi ini sebagai wadah kita? Kira-kira ada nggak harapan buat Abang pribadi untuk ruang kreasi kita ke depan? Kira-kira apalah yang bisa disampaikan? Ya kebetulan saya juga baru nih kan, baru juga konten-konten. Iya, sama Bang, aku juga barunya Bang. Sama-sama kita berdoa semoga ruang kreasi ini bisa menjadi tempat wadah bagi orang-orang di luar sana yang masih bingung dengan tujuan hidupnya, tidak tahu apa yang pengen dilakukannya, dan bisa jadi tempat lumbung informasi lah ibaratnya untuk kita semua ya, sama-sama kita belajar di sini. Iya, ibaratnya sebagai wadah juga lah untuk nampung apalah yang bisa dikreasikan di sini kan begitu. Boleh kalau ada penonton yang mau kira-kira diundang datang ke sini, boleh kontak-kontak Oke, jadi boleh juga nih buat kawan-kawan semuanya yang pengen untuk yang ada di depan ini, ini untuk pemesanan nanti bisa langsung kita kirimkan kan gitu. Bisa langsung kita kirimkan melalui WA dan yang segala macam gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Mahendra untuk dulu dong. Apa itu? Aku pengen tahu produknya ini apa aja kira-kira. Mau tahu? Oke. Nah, di sini kita nggak tahu. Iya, aku langsung mau tutup aja nih kan gitu kan Bang. Oke. Nanti tiba-tiba sponsornya gini, nggak jelas tuh. Oh iya betul. Nah, jadi Bang, di sini boleh kali lah Bang. Ini tahu ya kan? Iya. Dunia alam gaib mana tahu. Oke. Jadi Bang, di sini kita ada yang namanya kopi nih Bang. Kopi. Bang suka kopi nggak? Apa itu? Kopi. Ini iya untuk kopi untuk minum. Nah, jadi di sini ada yang relasi kopi nih Bang. Relasi kopi gitu. Jadi cek pemesanannya nanti bisa kita lihat aja nanti di deskripsi. Untuk ibaratnya pemesanan kopi. Abang suka ngopi nggak nih? Suka ngopi. Berarti banyak pilihan rasa gitu ya? Banyak Bang, banyak pilihan rasa di relasi kopi ini. Nah, biasanya Bang, kalau orang udah ngopi, pasti dia suka ngerokok Bang. Abang ngerokok nggak nih? Enggak ngerokok. Enggak ngerokok ya, tapi suka penikmat kopi ya. Iya, penikmat kopi aja. Nah, jadi biasanya Bang, kawan kawan duetnya kopi nih pasti rokok. Iya, nah, ini ada tembakonya. Gitu. Nah, tembakonya di mana bisa dipesan? Di Si Tobacco Bang. Di Si Tobacco. Tobacco. Kalau pengen kopi di relasi di bawah kopi. Sini ada nanti ya? Ada Bang, ada. Nanti dieditkan tuh Bang. Nanti dieditkan itu Bang. Nanti dieditkan tuh di sini ada. Okay. Nanti pokoknya di sini ada relasi kopi. Okay. Nanti di sini ada Si Tobacco-nya. Jadi ibaratnya kawan duet nih sebenarnya nih. Ini kawan duet nih ya. Jadi kawan-kawan semuanya bisa pesan kan Bang. Jadi kalau udah ada rokok Bang, pas ada kopi kayak nikmat kali Bang. Niatin dunia. Di mana-mana gitu. Jadi dalam sponsor yang sudah ada inilah dia Bang, branding kita. Inilah branding kita gitu. Nah, jadi jaringan pun kita karena kita upload di YouTube pun pakai ini juga. Iya, Bang. Kalau di sini pun ada juga Bang kita yang ibaratnya bisa keluarkan Orbit, Bang.
Abang tahu Orbit kan? Tahu nggak? Mungkin saya udah tahu, tapi mungkin yang lain. Nah, untuk kawan-kawan semuanya. Jadi Orbit ini kawan-kawan itu sangat membantu kita. Kalau kita mau pergi jauh-jauh, kayak misalnya nggak ada paket nih, ya kan? Kita pengen wifi-an. Orbit ini bisa jadi wifi-an. Posisinya mati lampu. Kalau posisinya mau kita wifi-an nggak bisa untuk kadang kan mati lampu kan bang, nggak ada daya untuk wifi-an. Orbit ini juga bisa bang. Oh, berarti tanpa wire gitu? Tanpa wire bang. Seperti modem lah. Iya bang, portable. Pokoknya sangat munah kali lah bang. Kalau bahasanya bisa dibawa kemana-mana. Enggak ribet bang. Lain kan pakai cok kan, kalau mati lampu ya mati. Ya mati. Kalau enggak bang, ini pakai power bank. Nah, jadi kuotanya pun bang itu ada free 150 selama 6 bulan itu dibagi tapi 1 bulan ibaratnya 25 GB selama 6 bulan. Nah gitu. Nah, harganya pun bang untuk pembelian kuota ini sangat murah bang. Murah ya? Iya, 100 giga itu cuma 130.000 kawan. 130.000 100 giga. Abang sampai muntah-muntah bang kalau misalnya main wifi yang di Orbit ini. Serius, iya. Di mana-mana paling berapa giga itu mahal ya bang? Wah, ada yang 10 giga aja kadang. Iya, mahal bang. 10.000. Makanya ini sebenarnya bang sponsor ini paket komplit nih ya, mudah-mudahan nanti sponsornya agak ngeri kita juga nih kan gitu. Jadi udah ada kopi sambil ngerokok, wifi-an bang kuncinya. Udah nggak ada yang lain bang. Nah, udah paket komplit nih. Kalau di user-user lain kan biasanya ada pembatasan ini user bang. Iya. 10 user ini berapa user? Nah, kalau ini bang 32 user. 32 user. 32 orang user. udah pakai nggak ada. Nggak lelet bang. Yang penting ada jaringan 4G kita, udah gas Orbit. Udah mantap kan? Udah mantap kali bang. Udah kekinian kali bang. Udah sangat 4.0 kali lah bang. Pokoknya sangat milenial. Kita kayak gitu. Iya. Untuk Orbit ini. Jadi untuk boleh lah kawan-kawan kalau mau kontak ya. Iya. Kontak bang sini. Pokoknya nanti lihat. Kalian ini iklan pula. Tak boleh iklan ini. Aduh. Soalnya ini nggak bayar. Nggak bayar bang? Iya. Astaga bang. Jadi gimana bang? Aduh. Kacau lah aku nih Itu bang. siapa, Bang. Hah? Nggak tahu bang. Aku bukan orang sini bang. Nggak tahu aku bang. Sumpah. Nggak tahu aku bang orang sini.